Baik, kembali kita lanjut kuliah kita yang kalau nggak salah yang ke-11 atau ke-12 ini ya, kuliah kalkulus 2. Ya, sekarang pada kuliah kali ini kita membahas apa? Double and triple integrals. Yaitu apa? Integral lipat 2 dan integral lipat 3. So kadang-kadang dikatakan juga rangkap, ya, rangkap 2 dan rangkap 3. Paham ya? Integral rangkap 2, integral rangkap 3. Ya, integral kalian sudah tahu simbolnya. Simbol integral semua sudah familiar ya. Integral fungsi fx dx. Itu kalau ceritanya fungsi satu variabel bebas. Nah, kalau kita punya fungsi dua variabel bebas, paham? Jadi integral rangkap 2 atau integral lipat 2 itu bekerja pada, kalau pangkat 2 rangkap 2 bekerja pada fungsi berapa variabel bebas? 2 variabel bebas. Nah, ya, pada 2 variabel bebas. Integral rangkap 2. Kalau integral rangkap 3 atau lipat 3 tentu sama. Dia bekerja pada fungsi dengan 3 variabel bebas. Nah, ini kan 2 variabel bebas nih ya, fx, y. Di sini kalau 2 variabel, variabelnya x, y, maka simbol integralnya juga ada 2. Nah, integral pertama dan kedua. Lalu variabelnya integralkan terhadap apa dan apa, dx, dy. Nah, jadi pengintegralan di sini ada namanya urutan. Apa? Urutan pengintegralan. Bisa dx dy atau apa? dy dx. Jadi kalau dx dy maka artinya kalian dulukan x, variabel x, lalu setelah variabel x lanjut ke variabel y. Ngerti? Tetapi kalau kita memiliki integral seperti ini dx dy, maka kita integralkanlah fungsi fx, y terhadap x, tetapi dengan menganggap variabel y-nya sebagai apa? Konstanta. Itu key points-nya, kata kunci. Jadi anggap pengintegralan pertama dilakukan terhadap x dengan menganggap apa? Y sebagai konstanta. Jelas ya? Nah, lalu masukin batas-batasnya, atas batas bawahnya. Lalu setelah itu baru lakukan pengintegralan berikutnya terhadap y. Nah, nanti baru kita dapat hasilnya. Kalau urutannya dibalik, bukan dx dy, tapi dx, maka pengintegralan itu dilakukan pertama terhadap variabel y dan menganggap x-nya sebagai konstanta. Masukin batasnya, lalu terakhir integralkan terhadap x. Nah, cara lain untuk menulis integral lipat 2 itu seperti ini. Apa ini bawah? Nah, ini. Ya, dikurung untuk menunjukkan prioritas pekerjaan yang mana yang dilakukan terlebih dahulu. Itu kalau kurung yang dalam itu berarti integralkan dulu terhadap x, baru terhadap y. Nah, kalau pengintegralan pertama berlangsung terhadap x, maka batas atas, batas bawah ini batas atas, batas bawah, ini juga mengacu kepada variabel x. Artinya x-nya bergerak dari berapa sampai berapa. Demikian juga karena yang terakhir adalah y, maka dia akan memiliki simbol yang di luar ini. Dan batasnya juga dari y berapa sampai y berapa. Batas bawah hingga batas atas. Bisa dipahami ya? Oke, itu dia. Lanjut. Nah, terkadang di dalam textbook itu integral lipat 2 itu tidak dituliskan secara spesifik batas bawah, batas atasnya. Ya. Kalau di dalam buku kadang-kadang ditulis begini, spesifik, khusus langsung batasnya seperti ini. Nah, gini. Nih, misalnya 2xy fungsinya dy dx. Nah, y dulu baru x. Ini y-nya dari berapa? Misalnya y 5 ke 8. Ya. X-nya dari 10 ke 20. Nah, ini spesifik batas-batas x dan y jelas. Nah, dalam banyak buku juga ditulis dalam bentuk yang lain. Bisa juga dinyatakan seperti ini pengintegralan itu. Kayak begini. Ya. R. Di sini batasnya nggak nampak, tetapi R. Inilah batasnya R. R itu adalah region atau daerah. Dan biasanya R itu adalah the closed region. Daerah tertutup.
Ya. Dan kalau disebut R di sini kalian jangan bingung. Karena selalu juga dinyatakan R itu adalah X1 sampai X2. Itu X-nya. Y-nya dari Y1 sampai Y2. Nah, ini kadang-kadang ditulis integral fx y dx dy dengan R. R-nya dikasih tahu tuh nanti. R-nya X-nya dari 2 sampai 5, Y-nya dari 0 sampai 3, dan sebagainya. Contoh, kadang diminta menggambarkan daerah R. Daerah R-nya suruh gambarin kayak begini. Gambarkan sketsa daerah R yang dibatasi oleh X-nya dari 1 sampai 4, Y-nya dari 0 sampai 2. Maka ini kan lingkar. Ini apa itu? X-nya 1 sampai 4, berarti kalian X-nya di dalam bidang XY bergeraklah dari 1 sampai 4 ini. Ini X-nya 1 sampai 4 kan ini kan? Nah, itu sini dia. Lalu Y-nya dari 0 sampai 2, ini 0 sampai 2. Maka inilah region R-nya. Ini adalah dinamakan domain. Apa namanya? Ini daerah tertutup ini, domain pengintegralan. Ya, daerah asal pengintegralannya. Jadi pahami, kalau kalian punya integral satu variabel, 2, 5, fx dx katakanlah x kuadrat dx. Nah, ini fungsi satu variabel bebas, maka kan begini. Kurvanya gini saja, ini x, ini y. Nah, kurvanya kan begini tuh. Nah, 2 sampai 5 itu berarti ditandai dari sini ke sini. Ini 2, ini 5. Nah, dari sini sampai sini saja. Yang diintegralkan ini saja. Kan gitu. Domainnya adalah garis pada sumbu X. Tetapi dalam integral lipat 2, domainnya bukan garis, tetapi suatu bidang datar. Pada bidang apa? XY. Jadi ini, paham nggak ini, maksud Bapak? Domainnya, domain R, apa? Bidang apa? Datar pada bidang apa? XY. Di sumbu XYZ tentunya. Nah, sedangkan fx, y ini adalah kurva ruang. Kurva ruang di atas bidang XY. Jadi berbeda. Paham nggak seperti ini? Nah, sekarang kita simpel. Kita mulai teknikal aja. Hitunglah integral ini. Coba tengok. Integralnya yang diintegralkan apa ini? X tambah 2Y, urutannya dx dy. Di mana R-nya dari 1402. Nah, ini mudah. Tengok integralnya dilakukan terhadap apa? X dulu. Berarti ini daripada kadang-kadang ini Y0, Y2, ini kalau Bapak buang juga nggak apa-apa. Maksudnya nggak ditulis juga nggak apa-apa. Ini hanya untuk penjelasan. Bisa juga ditulis begini, langsung 02, terus apa? 14. X tambah 2Y, dx dy. Nah, seperti itu. Integralkanlah ini terhadap X. Tapi konsekuensinya anggap Y sebagai konstan. Maka kalau ini kalian integralkan terhadap X, integral X apa? Setengah X kuadrat, ini dia. Ya kan? Integral 2Y, karena 2Y konstan, maka 2YX. Lalu kalian masukkan batas atasnya, ingat ini kan dx, berarti batasnya X-nya dari 1 sampai 4. Ganti X dengan 1, dengan 4, dan 1, masukin. Tetapi dy dan batas yang di luar itu kalian diamkan saja. Jadi ini nggak usah diapa-apain. 02 dan dy diamkan. Nah, sesudah itu dimasukkan batasnya, jadi lebih simpel seperti ini. Maka pengintegralan akhirnya dalam bentuk ini. Nah, lalu kalian integralkan seperti biasa terhadap y, hasilnya 20. Nah, lihat. Bila batas-batas pengintegralan adalah daerah R yang berbentuk persegi panjang, maka urutan dx dy atau urutan dy dx akan memberikan hasil yang sama. Saya ulangi, coba dibacakan satu orang. Jadi kalau integralnya adalah R yang merupakan daerah persegi panjang, apa katanya? Maka apakah kalian integralkan dy dx atau dx dy, hasilnya akan apa? Sama. Nah, ini dari buku apa ini? Bapak ambil ini.
Kayaknya Anthony Croft dari buku Anthony Croft atau apa. Mungkin matematik untuk electrical engineering. Nah, when evaluating a double integral over a rectangular region, the integration may be carried out in any order. Jadi pengintegralan boleh dx dy atau dy dx, no problem, hasilnya sama. Nah, ini penjelasan ini itu menghasilkan apa yang dalam matematik dinamakan teorema Fubini. Ya, ada namanya teorema apa? Teorema Fubini. Dengan catatan f fungsi kontinu dalam wilayah domain rectangle persegi panjang, r-nya domainnya dalam persegi panjang, maka integralnya urutan manapun tidak masalah. Secara umum, this is true if we assume that f is bounded on R. Ya. Sekarang begini, ini apa artinya dA? Nah, kadang-kadang ditulis juga dA, kok nggak ada dx dy-nya. Nah, dA itu maksudnya dx dy. Ya, dA itu kenapa kadang-kadang ada dA? Di sini domainnya, tengok, ini x, ini y. Nah, nanti pengintegralnya bisa kayak begini nih ya. Daerahnya di sini. Ini A. Ini dari sini ke sini delta X, betul? Dan dari atas bawah ini perubahan delta Y. Inilah namanya delta A. Jadi delta A, dA itu adalah bentuk kecil daripada delta A. Dan delta A itu hasil kali pada delta X kali delta Y. Nah, ini dA itu nanti jadilah dia ini dA, delta X itu jadi dx dan dy seperti itu. Jadi jangan bingung kalau ada tiba-tiba huruf dA seperti itu. Nah, saya mau sampaikan lagi, kadang-kadang disebut dA, nih saya bilang tadi ya, dA itu bisa dx dy, bisa dy dx. Jangan bingung. Jadi dA itu bermaksud sebagai dx dy atau dy dx. Itu adalah luasan persegi panjang kecil, potongan kecil dalam bidang X, Y. Oke, sekarang saya mau kasih satu soal. Silakan. Ini contoh, tapi contohnya ada nggak kita jawab? Ada jawab nggak ini? Nah, oke, ini kalau gitu kita jawab. Nih, evaluate a double integral dengan R-nya dan dA. Coba kita lihat yang pertama. Ini artinya apa? X integration first. Berarti kalau X integration first berarti apa? Urutannya X kali E pangkat min Y. dy dx atau dx dy? Apa urutannya? Jawab saya. Dx D, karena X plus. Nah, berarti di dalam ini, batas dalam ini bagaimana? Di sini batas bawah, batas atasnya berapa sampai berapa? Saya tanya dulu. Tolong jawab kalian. Berapa ini batas bawahnya? Berapa batas atasnya? Silakan sebutkan. Tengok di sini nih. Di sini kita kasih angka berapa? Yang saya kasih merah kosong ini. Deborah? Halo, Deborah? Kak Deborah? Halo? Dengar suara Bapak? Bang Andri, suara Bapak jelas itu. Nah, berapa ini Kak Deborah? Itu siapa ya? Tolong jawab. Di sini berapa? Merah bawah, merah atas nih. Mana Deborah? Oh. Leni, mana Leni? Kak Leni. Halo. Ya, karena ini apa? dx kan? Ingat ya, pertama kan dx berarti batasnya untuk x. Jangan terbalik. -2 betul. Berapa?
min 2 sampai 5 ya, ini ya. Oke. Terakhir apa? DY. Berarti DY berapa sini? Batas luar. Ini yang luar berapa? Ini yang luar nih. Nih, sini kita kasih berapa? Kok min 2 sampai 5? Salah dong. Min 2 sampai berapa? Enggak. 1. Min 2 ke 1. Ya, 1. Terus yang ini berapa nih? 0 sampai 5. Tengok ini kan domainnya, regionnya. Oke. Kalau kalian gambarkan bentuknya, bagaimana ini mau digambar ini? Bagaimana kita menggambarkan min 2, X-nya min 21 dan Y-nya 0, 5. Kita gambarnya kayak begini. Buat aja. Kita mau tahu ini domainnya. Ini buat ini sumbu X, sumbu Y-nya seperti ini. Sumbu X, sumbu Y-nya. Oke, ini. Tadi apa X-nya? Min 2 sampai 1 ya. Betul kan? Min 2 ke 1. Nah, ini min 2 lah di sini. Ini 1, 2. Ini min 2 nih ya. 1 di sini. Oke. Y-nya berapa? 0 sampai 5 kan? Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Oke. Berarti persegi panjangnya yang mana? Tarik garis X-nya dari berapa ke berapa? Lalu X-nya dari min 2 sampai 1 dan Y-nya 0 sampai 5. Berarti bentuknya apa? Bentuknya akan menjadi rectangle persegi panjang kayak begini. Paham semua? Nih. Nah, ini 5 nih. Bisa dipahami nggak semua? Domainnya itu ini. Bisa ngerti kalian? Jelas? Inilah dia. Ini kan ini X, ini Y-nya. Berarti ini X-nya dari berapa ke berapa ini? Y-nya dari berapa sampai berapa? Tuh, seperti itu ya. Jadi soal kita itu seperti ini representasi domainnya. Jelas? Nah, ini domain yang ini. Berarti titik-titik yang kalian akan lakukan dalam pengintegralan itu, seluruh titik-titiknya akan berpusat di sini. Jelas ya? Titik-titik pengintegralannya akan memiliki lokasi di sini. Clear ya? Nah, ini ini ya. Nah, semua titik-titik pengintegralan kita akan ada di sini. Jelas? Daerah sini dia. Nah, ini daerah domain. Ya. Nah, gitu. Baik. Sekarang proses berikutnya pengintegralannya dong. Tolong bantu. Bagaimana integralnya ini? Kalian coba. Nah, ini saya kasih 1 saja. Nih. Nanti sisanya kalian ya coba kerjain ya. Nah, ini integralnya gimana? Oh, please move the window. Your share is post. Away from the share application. Tunggu ya. Ya. Bentar. Baik. Bang Andrin apa ini semuanya? Oke. Berarti integralnya terhadap apa dulu nih? X ya. Integralkan terhadap X. Y-nya dianggap apa? Konstan. Berarti ini aja yang kalian tengok. X-nya aja yang kalian pikirkan. Berapa integral X? Setengah X kuadrat. Berarti kalian tulis 0,5. Berarti jawabnya berapa sini? Setengah X kuadrat kali apa? E pangkat min Y. Masukin batasnya. 1, min 2 ya. Di sini DY. Nah, masukkan batasnya ke X ya. Jangan salah. Karena ini kan tadi X. Masuknya ke X, jangan ke Y. Maka ini 0,5. Jadi berapa tuh batas atasnya? 1 kali setengah. Lalu saya tulis ya. Setengah E pangkat min Y. Min ya. Min dengan min jadi apa? Oh, ini tetap jadi plus ya. Karena min 2 korek jadi 4. Jadi tetap kurang ya. Min berapa nih? Yuk.
min 2 E pangkat min Y. Oke, DY. Apakah kita integralkan langsung satu-satu atau kita gabungkan? Bisa nggak kita gabungkan ini? Bisa digabung nih? Bisa kan? Ini kan sama-sama E pangkat min Y. Setengah kurang 2 berapa? Min 3/2 E pangkat minus Y. Nah, integral E pangkat Y tetap E pangkat Y, tapi karena di sini ada minus, berarti 1/min 1. Ya kan? Jadi min 3/2 dikali 1/min 1, karena di sini ada min 1 nih, dikali E pangkat min Y. Ya kan itu kan? Oke, kita replikan lagi. Jadi berapa ini? 3/2 E pangkat min Y. Sini berapa? 50. Maka integralnya masukin ke sini, ke Y-nya ini. Berarti 3/2 E pangkat min 5 dikurang 3/2 E pangkat berapa? 0. E pangkat 0 1 ya. 3/2 E pangkat min 5 dikurang berapa? 3/2. Nah, ini integralnya. Jadi jawabannya seperti ini. Apakah kalian melakukannya dalam urutan yang satu lagi, yaitu Y integration first, berarti dy dx, hasilnya menurut teorema Fubini akan membawa kita kepada hasil yang sama seperti tadi. Nah, ini boleh kalian coba. Saya mau sekarang saya kasih waktu sedikit. Sebagian kelompok yang NIM ganjil, silakan. Ini kerjakan sekarang. Berapa menit lah ya? 2 menit misalnya nih ya. 2 menit aja. Ini NIM apa? Coba ganjil. Ini kalian NIM yang genap ya. Coba. Atau kalian NIM-nya ganjil semua nih? Kelas NIM ganjil, enggak kan? Enggak kan, Mandri? Nah, coba 2 menit. Silakan, masing-masing sama nggak hasilnya? Baru kita lanjut ke yang berikutnya. Bapak tunggu ya, silakan kerjakan. Jawabannya berapa? 27/2 ini. Ya, demikian ya. Semuanya 27/2. Jelas nggak? Jelas ya? Baik, kita lanjut lagi. Apa yang kita dapat dari slide berikutnya? Bagaimana jika integralnya lipat 3? Kalau lipat 3, berarti fungsinya berapa variabel bebas? 3 dong. Fungsi X, Y, Z. Ya, secara umum ya, nggak harus X, Y, Z. A, B, C juga nggak apa-apa. Fungsi X, Y, Z, maka urutannya DX, DY, DZ. Boleh nggak urutan lain? Bisa saja. Bisa saja nanti DY, DX, DZ. Bisa juga urutannya DZ, DX, DY. Mana-manalah kombinasinya. DZ, DY, DX, dan lain-lain urutan. Ya. Nah, prinsip tetap berjalan dengan cara yang sama. Ya, tidak ada bedanya. Nah, untuk memudahkan ini dari case road, Bapak ambil. Kalau integralnya seperti ini, lipat 3, mungkin kita kasih kotak. Nampak nggak? Kalian nampak ini? Nah, ini dari Engineering Matematika Road. Jadi yang kita kotak yang pertama terhadap X. Berarti ini X-nya dari E sampai F. Selesai diberesi dengan X, berarti yang kita anggap konstan apa? Kalau di dalam kotak pertama, apa yang kalian anggap konstan? Anggap apa konstan? Anggap Y dan apa? Z konstan. Nah, gitu. Kemudian di kotak yang kedua, setelah selesai di sini, apa yang kalian anggap konstan? Tidak perlu X, nggak ada lagi. Hanya apa? Z saja, ngerti? Karena X di sini sudah tak ada, ngerti? Tidak ada lagi X. Tidak ada lagi X dan apa? DX. Kenapa tidak ada lagi X dan DX di kotak kedua? Karena dia sudah diintegralkan dan diselesaikan di kotak yang pertama. Ngerti? Yang di sini kotak ketiga, ada nggak Y dan X? Ada nggak? Tidak ada lagi apa?
variabel apa? X dan Y. Ya, demikian juga dx dy tidak ada lagi karena sudah diproses pada kotak pertama dan kotak kedua. Bisa dipahami? Tidak ada lagi. Sekarang coba deh kalian nih. Wah, ini panjang, long, quite long. Tengok ini. Tengok integral ini. Pertama integral ini dilakukan terhadap apa? Terhadap apa? X. Berarti kalian hanya integralkan apa? X. Y dan Z konstan. Maka integral dari X tambah 2Y kurang Z jadi apa? Kan? X saja kalian integralkan. Jadi berapa? Setengah apa? X. Integral 2Y jadi apa? Betul? Integral dari Z? Ya dong. Kalau gini, integral konstan. Integral K dx. Jadi apa nih? Kan itu kan? Integral 5 dx berapa? 5x. Kan gitu. Karena Z konstan ya ZX. Nah ini dia ini. Nih, nampak ini? Masuknya 2 kemana? Jangan salah masuk, jangan salah ke Y dan ke Z. Masuknya kemana? Ke X. Ke X. Batas bawah juga masuk ke X. Masuk ke X. Karena ini DX. Nah, hasil setelah kalian masukin X, maka X-nya hilang. Ngerti nggak? Sekarang hilang nggak X-nya? Jadi ini dia. Mana tadi? Jadi ini dia. Nah, di sini apa? X apa? X hilang. Betul? Nah, tengok lagi integralnya. Jadi 3 jadi 2. Ini diintegralkan terhadap apa sekarang? Y. Apa yang kalian anggap konstan? Anggap. Sekarang kalian anggap Z konstan. Ngerti? Oke. Integral 2. 2 apa? Terhadap Y ya. Integral 2 adalah 2. Integral 2, 2Y. Jelas? 2Y. Integral 4Y berapa? Tentunya 2Y kuadrat. 2Y kuadrat kan? Lalu, integral apa lagi? Integral 2Z berapa? Ya, karena konstan, jadi 2YZ. Masukkan batas atas kemana? Ke Y. Nih, Y semua. Jangan ke Z. Y, masuk batas bawah, batas atas ke Y saja. Sesudah memasukin, pemasukannya itu akan membuat dia menjadi seperti ini, sederhanakan jadi apa? Masih ada tidak di sini X dan Y? X dan Y, jadi apa? Hilang. Jadi integralnya simpel aja, jadi integral terhadap Z, ya udah. Hasilnya negatif berapa? Negatif 8. Saya rasa ini udah kalian pahami dengan baik ya. Oke. Sekarang latihan deh. Kalian coba latihan, baru nanti Bapak mau terangkan tentang double integral over yang lain-lain ya. Mungkin ini masih over. Ini tadi cara ngitungnya aja, nanti baru mendalam ke sini. Silakan dikerjakan. Tolong dikirim ke mana nih? Ke grup DP DQ DR. Tiga menit ya. Oke. Ya, 3 sampai 4 menit lah. 3 menit atau 4 menit. Silakan. Kerjakan. Kirimkan ke WhatsApp grup ya. Kirimkan. Saya tunggu jawabannya. Nih. Nah, ini sama-sama kita lihat ini ini dari Bang Andre ya. Satu lagi ini dari Albani Restu. Nih, ada 2 ya. Nampak kalian di sini? Sama kan? Nampak kan? Nah, ini dari Bang Restu. Jawabannya berapa? 3 ya. Oke, ini 3. Oke. Dan nah ini dari Bang Andri tadi, nih sama ya. Nah, nih sama. Ditegalkan terhadap PQR. Nah, ini tetap ada ya. Tetap ada, sudah dimasukin. Nah, tinggal DR. Jadi
variabel-variabel yang sebelumnya juga hilang secara otomatis, ya. Variabel-variabel lainnya yang akan hilang. Oke, pas sudah. Jadi ini jawabannya berapa? Jawabannya 3 ya tadi ya. Ini jawabannya sama dengan 3. Oke, bagus. Mari kita lihat lagi berikutnya. Perhatikan. Double integrals over rectangular region. Nah, ini lebih detail ya. Dan ini gambarnya ini diambil dari buku Calculus Early Transcendental James Stewart. Nah, kalian nampak ini? Di sini ada sumbu X, Y, Z, suatu bangun ruang. Fungsinya yang diintegralkan adalah fx, y, fungsi Z, dan anggaplah uang warna biru ini. Yang warna biru inilah fungsi Z itu. Nampak ini? Yang warna biru adalah kurva ruang. Das. Ini kurva ruangnya di sini. Dia berada di atas bidang apa? Bidang XY. Ini R itu region R-nya, ini domain. Ngerti? Nah, karena dia persegi panjang ini. Nah, ini dia. Jadi inputnya titik di sini, ngerti nggak? Titik X, Y akan memberi output di sini. Satu titik di sini. Nah, nampak? Input yang lain di sini, mungkin di sini, akan memberikan satu value fx, y, karena kan inputnya x, y mungkin di sini, tinggi rendahnya tergantung keadaan. Nah, satu di sini akan berinput output di sini, input di ujung ini ke sini, input di ujung ini outputnya. Nah, ini adalah fx, y-nya. Ketika di sini nilai x dan y-nya kita masukkan. Jelas nggak? Itu domainnya gitu. Jadi yang kita integralkan itu kurva ruang ini. Kalau di dalam integral biasa, kalian integralkan ini kurva, kan fx kan. Di sini dari A sampai B. Bapak tanya ya, kalau dari A sampai B ini ya, domainnya ini, kira-kira hasilnya integralnya ini. Hasil integral ini menyatakan apa? Halo? Apa artinya? Lu? Apa? Luas area kan, betul? Betul nggak? Integral satu variabel hasilnya luas area dalam domain AB. Tetapi integral dua variabel, artinya double integral domainnya ini, di domain ini, hasilnya yang diintegralkan ke kurva, hasilnya adalah apa? Volume. Jadi integral double di sini R, fx, y, di sini dx, dy, hasilnya apa ini? Bukan luas, tapi apa? Volume ini. Volume di bawah kurva. Hasilnya volume di bawah kurva. Nah, ini lebih detail di James Stewart. Daerah R itu dipetakan lagi di dalam bidang dimensi 2. Ini R-nya. Ini region R-nya itu. Paham? Daerah R persegi panjang ini dibagi-bagi lagi. Ngerti nggak? Ini delta X. Ini dari sini ke sini delta apa? Delta Y. Luas ini karena di sini delta X, di sini delta Y, di sini luasnya namanya apa? Delta A. Jadi di sini ada delta A1, delta A2, delta A3, dan banyak-banyak. Maka nanti ketika dia sangat kecil, delta A itu menjadi apa? DA. Delta X menjadi DX. Di dalam proses pengintegralnya dia menjadi DX DY. Tapi dalam sumasi penjumlahan dia tetap delta X, delta Y. Oke. Ini adalah titik-titik sampel, titik-titik sampel point ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita memiliki integral ini, ya kan soal kita kan gini, integral fx y dA, yang dA itu bisa berarti dx dy atau apa? dx. Jadi kan kalau kalian tengok nih, dA itu yang mana? dA itu yang ininya. Nah, ini delta A itu ini. Ini satu kotak di persegi panjang dasar. Kemudian fx, y yang mana? Adalah ketinggian dari balok. Ketinggian dari balok. Nah, ini lebih detail di sini. So, sekarang coba kalian amati. Inilah satu sampel point yang kita pilih. Nih, titik di dasar ini.
Nah, titik ini yang dinamakan di sini ini Y ya. Ini arah dari sini ke sini. Ini arah X. Ini delta X. Yang ini apa? Delta Y. Nah, ketinggian ini apa? Ketinggian ini adalah Fxi, YI. Sekarang ada tidak kalian temukan satu balok kecil sini? Nampak nggak balok ini? Halo? Kelihatan ada balok? Nah, potongan balok. Ini potongan balok. Kira-kira kalau balok itu luas volumenya apa? V1-nya apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Berarti apa? Delta X kali delta Y kali ketinggiannya apa? Ketinggiannya apa? Fx, Y. Makanya volumenya itu adalah Fx, Y dikali delta A, di mana delta A tadi adalah delta X, delta Y. Nah, ini satu balok. Bagaimana kalau ada R itu dibagi menjadi sekian puluh balok? Nah, ini dia. Partisi-partisinya menjadi sekian banyak balok. Maka untuk mendapatkan volume di bawah kurva ruang yang biru ini, volume ini semua berapa ini? Berapa volumenya ini? Maka volumenya ini diaproksimasi dengan menjumlahkan semua apa? V1, betul? V1, V balok 2, V balok 3, dan seterusnya. Jelas ya? Bisa dipahami seperti ini? Maka jumlah semua balok-balok itu akan menyatakan volume. Sebentar ya, ada telepon masuk saya. Bisa dipahami? Nah, berarti ini jumlah, ini sigma jadinya. Nah, sigma, karena ada variabel X, variabel Y 2, jadi sigmanya double. Sigma X, sigma Y. Ya. Sigma IJ ini untuk X-nya ini. X-nya dari I sampai M, Y-nya dari J sampai N. Ya, ini kan baloknya dua arah. Berarti jumlah semua balok-balok kecil ini akan membuat satu volume. Nah, daripada kita pakai jumlah, sebenarnya kan seperti integral seperti ini namanya integral numerik ini. Maka dia akan lebih halus jika kita integralkan. Sekarang ngerti nggak? Sekarang kita tengok integral lipat 2 secara monumerik di daerah domain R persegi panjang. Sumbernya dari kalkulus early transcendental karangan James Stewart buku ini. Coba kalian tengok. Kalian nampak nggak ada kurva selimut di situ? Apa persamaan kurva selimutnya? Kurva ruangnya persamaannya apa? Dari gambar ini? Persamaan kurva ruangnya ada? Persamaan kurva ruang, ini kurva ruangnya. Sini, ya kan? Ini kurva ruangnya. Ini dia kurva ruangnya. Nah, berarti kita mau tahu berapa volume. Kalau kita integralkan ini, kurva ruang ini, integral dengan daerah domain R dari Fx, Y, kan itu kan? Sekati, mau dx dy atau dy dx, bebas. Maka ini sama dengan apa? Volume di bawah kurva. Paham? Kurva ini, 16 kurang x kuadrat kurang 2y kuadrat itu volume. Saya mau tanya sekarang, rectangle-nya di sini kalau kalian lihat di kanan, R-nya berapa R-nya, X-nya? Ayo. X-nya dari 0 sampai 2. Y-nya dari berapa? Juga 0 sampai 2. Nah, jadi yang diintegralkan itu domainnya ini. X-nya 0 sampai 2, Y-nya 0 sampai 2. Inilah domainnya. Sekarang domain sebesar ini, kalian tengok dibagi lagi menjadi berapa persegi panjang atau berapa persegi? Bagi berapa? Dibagi 4 kan? Bagi 4 nih. 1, 1. Jadi kalau dibagi 4, domain kecil R12, R22, R21, dan R11, berarti akan ada 4 ketinggian balok. Akan ada 4, berarti di sini lantai balok. Ada berapa balok? Ada kira-kira 4
balok. Volume satu balok berbeda-beda. Kalian tengok untuk R121 kali ya ini ya, R yang di sini, ini baloknya ini. Baloknya perendah. Nah, karena yang diambil titik ini, titik ujung ini yang menempel pada kurva. Ngerti kalian? Ya. Untuk balok yang ini, tengok, ini balok ini baloknya. Titik mana yang diambil pada kurva? Kan balok itu kan dia punya empat buah titik pojok juga balok atas nih. Titik yang diambil yang ini, karena ini yang dia menempel pada kurva. Paham? Paham nggak? Untuk balok yang ketingginya ini, nih, bukan yang ini ya, bukan ini. Tapi kelihatannya yang ini, karena inilah yang menempel pada kurva ujungnya. Jadi kalau begitu, volume balok, volume di bawah kurva ini semua, kurva 16 kurang X kuadrat kurang 2 kuadrat, itu diaproksimasi dengan menggunakan 4 balok, yaitu ini dia. Nah, Fx, jadi perumusnya Fxi YI dikali apa? Delta AI. Nah, begitu. Nah, ini karena F11 berarti X-nya 1, Y-nya 1. Ini X-nya 1, Y-nya 1, titik yang ini yang diambil. F12, X-nya 1, Y-nya 2, titik ujung ini. Kayaknya kita mengambil titik ujung mana? 21 ini. Nah, ini. Ini kalau saya bilang, ini kalau Bapak bilang, kalian perhatikan. Balok yang ini kan punya berapa sudut nih? Atasnya punya 4 sudut kan? Ini pojok kanan atas, ini yang diambil. Balok yang kedua juga ini, nih. Balok ketiga ini, balok keempat. Jadi pada R21 titik pojok yang digunakan tuh ini. Ini. Jadi ini titik pojok yang digunakan yang menempel pada kurva apa? Pojok kanan atas. Apa? Pojok kanan apa? Atas. Ini yang bagian atas nih. Ini adalah titik-titik yang kita namakan apa? Pojok kanan atasnya. Oke. F11 berapa? Oh, Bang Andre. Kak Regina. Kenapa Kak Regina ini? Kenapa F11 itu 13 Kak Regina? Ini nampak Bapak ini Kak Regina. Kenapa 13 F11? Dari mana datangnya? Kakak tengok fungsinya. Fungsi kurvanya apa? Fxy-nya apa? Persamaan kurvanya apa? Z-nya apa persamaannya Kak Regina? Nah, ini kan. Nah, tuh. Kenapa aja? Ya, masukin 1x1 y1 ke sini jadi 13. Kenapa dia 4? Karena masuk 4 itu kan karena yang dari 22, F22 ya. Nah, kenapa di sini semua 1? Kenapa 4 kali 1? 1 ini dari mana? Ayo. Apa 1? Siapa bisa jawab? Ini kan 7 kali 1. Kenapa 1 nih? Tengok atasnya. Kan delta A. Kenapa delta A-nya 1? Bapak tanya, R-nya itu luas R-nya berapa? R ini kan yang kotak ini, persegi panjang ini yang ini subuh X ini. R-nya kan 2 kali 2, betul nggak? Panjangnya 2, lebarnya 2. Berarti berapa? 4 kan? 4. Tapi A itu yang ini nih, yang kecil ini. Ini kan panjang resistensinya berapa? 1. Delta Y-nya juga 1. Maka 1 kali 1 delta A-nya 1. Luas alas persegi panjang kecil ini, balok ini, alas balok ini, luasnya berapa? Ini delta A ya, ini A ya. Paham? Delta A1, ini 1. Semua alasnya 1. Maka kalian dapat jawab berapa? 34. Kalian bisa tengok lagi di buku ini. Nah, untuk persoalan kurva yang sama ini kurvanya sama. Ini kurva ini. Tuh. Berapa luas area di bawah kurva ini? Tadi kan 4 balok. 4 balok berapa? 34. Bagaimana kalau kalian ambil baloknya jadi berapa? Hitung nih baloknya berapa nih.
Ini berapa balok? Gampang ya, karena M-nya, N-nya sama-sama 4, 4 kali 4 berapa? 16 apa? 16 blok. Ini berapa balok ini? Nggak usah hitung, ini kan 8 ya. 8 kiri, 8 kanan, jadi berapa blok ini? Ada berapa? 64 balok. Sedangkan ini berapa ini? Nah, banyak kan? 16 kali 16 berapa balok? 16 kali 16 berapa? 256, Bah. Kenapa Bapak cepat? Karena ini M-nya 16, N-nya 16. 16 kali 16. Jadi untuk 4 balok, jawabannya 34 volumenya. Kalau baloknya dinaikin jadi 16, berapa volumenya? Tuh, Bapak lingkari. 41,5. Untuk 64 balok, dia menjadi berapa? 44,875. Lalu untuk 256 balok jadi berapa? 46, berapa? 46875. Paham? Paham nggak nih kalian? Sekarang Bapak mau hitungkan kepada kalian dengan Wolfram alpha. Apa tadi soalnya? Di sini integral dengan integral lipat 2 dengan kayak biasalah pakai apa? Wolfram alpha. Oke. Soalnya tadi apa? Soalnya tadi mana soal tadi? Oh iya. Soalnya tadi adalah 16 dikurang X kuadrat dikurang 2Y kuadrat. 16 dikurang X kuadrat dikurang di Bapak buat DXD saja. Karena dia ini 02, silakan. Mari kita hitung pakai Wolfram alpha bersama-sama. Sebuah kalian coba masuk ke Wolfram alpha, silakan kalian klik Wolfram alpha. Nah, nampak ini? Masuk ke Wolfram alpha. Coba dulu semua. Buka handphonenya, masuk ke Wolfram alpha. Sudah? Halo? Sudah ya? Nanti screenshot-kan ya, screenshot-kan. Nah, tentunya di sini kita ini kan hilang ya, kita ambil yang mana ini? Samping bintang, akar, ada nggak? Cari yang double integral. Adalah yang ini, DF. Kenapa? Ada sini sudah nampak? Klik DF supaya paletnya ketemu. Mana yang kita ambil? Yang integral lipat 2. Ini kan? Ini kan? Nah, definite double integral. Klik. Gitu. Tadi batasnya semuanya berapa? 02 kan? Saja 02. 02. Nggak ada masalah nih, karena kebetulan dia sama-sama 02, DXDY-nya juga sama aja. 02. Oke. Yang diintegralkan apa fungsinya tadi? 16 dikurang, ingatkan lagi. 16 dikurang X kuadrat dikurang 2Y kuadrat ya. 16 dikurang X kuadrat dikurang 2Y kuadrat. Berarti sini tulis 16 dikurang apa? X kuadrat. Kalau kalian mau buat X kuadrat, kalian harus ambil ke sini dong palet ini. Betul kan? Iya kan? X kuadrat tuh. Template geser lagi, dikurang lagi. Tulis 2 dulu. Baru kalian klik ini. Nah, ya kan dapat ya 2, klik baru di sini G pangkat 2. Oke, kita buat apa di sini? DXD ya, DXD. Sudah semua? Silakan. Sudah? Sama enggak? Coba tekan jawabannya. Apa hasilnya? Ini Bapak tinggal tekan sembarangan aja di sebentar ini. Silakan kalian tekan dulu. Berapa jawabannya? Empat 48. Siapa yang jawab tadi itu? Pak Andri ya? Yang lain selain Bang Andri, kita mau cek dulu nih. Siapa lagi yang lain? Berapa jawabnya? 48 ya? Oke. Semuanya yang Putri? Deborah?
Oke, kita tekan sama dengan. Tengok dulu. 40. That's it. Jadi kalian tengok ini. Mais. Gampang ya. Oke. Ini Bapak paste sini dulu deh ya. Kayaknya sebentar ya. Sebentar. Ini ya, ini Bapak ambil gini ya. Ini Wolfram Alpha. Tuh. Ya, jawaban kita 48. Oke. Jadi, nah kita tengok sekarang. Menurut Wolfram Alpha, sini aja saya ambil ya. Sebentar. Saya ambil aja loh. Nah, ini. Jawabannya 48. Jawaban numerik tadi berapa? Ini kan 48 ya. Jawaban numerik tadi sehingga 256 persegi panjang berapa tadi? Nah, ini dia. 256 persegi panjang jawabannya berapa? 46,46 ya kan? 46,46875. Ngerti? Ya, jadi kalau ini versus 46,4875. Ini apa? Numerik. Mana yang lebih teliti? Ini jawaban yang tepat. Betul? Nah, ini jawaban yang sifatnya hampiran. Ya, oke. Jadi jawaban yang tepat itu jawaban hitung integral asli. Paham ya? Oke. Sekarang beginilah dia tampilannya. Ini dari buku Calculus Early Transcendental, second edition, karangan Brick, Cochrane, Gillett, and diterbitkan oleh Pearson. A three-dimensional solid bounded by Z sama dengan Fx, Y. Jadi ada bidang solid padat, bangun ruang padat seperti kayak bukit gini. Dan dia berada di dalam daerah domainnya mana, Bang? Domainnya ini, Fx, Y-nya ini R-nya. Ngerti kalian? Ini R-nya nih. Ini R. Nah, ini adalah R-nya nih. Gitu. Ya. Lalu, ini kurvanya, kurvanya kayak ini. Ini kurvanya. Sekarang ini kurva ini volumenya berapa? Ya, dia bisa diaproksimasi dengan menggunakan, tengok. Jadi dihampiri dengan apa? Dengan apa? Pakai balok. Nah, itu dia. Pakai balok. Jadi jumlah semua balok-balok kecil ini akan merepresentasikan volumenya. Ya, sekarang tengok ini. Masih berdasarkan persegi panjang nih. Ini kurvanya, ini dia. Nah, ini baloknya. Ini berapa balok nih kalian tengok ini? Ini hanya satu contoh saja, balok ke I. Satu balok ini yang kita analisis dan kita integralin, ya itu akan berlaku untuk semua ini. Jadi ini akan memberikan kita volume juga. Ini soal nanti saja. Dan sekarang kita masuk dulu. Apakah ada domain yang tidak balok? Ada. Domain yang tidak balok ada. Ya, ini dari buku Jim Stewart lagi. Itu domain dengan R yang non persegi panjang. Kadang-kadang domain yang begini, kurva dia. Kadang-kadang domainnya juga kurva. Jadi bisa saja domainnya itu adalah R atau D. Ya, kadang-kadang D, kadang-kadang R, it's okay, tidak ada masalah. Ya, ini DA. Nanti DA itu bisa DX, DY, bisa DY, DX. Kita katakan DA dulu. Nah, ini domain-domain yang bebas, bukan persegi panjang. Berapa volume silinder ini? Nah, sama. Ini adalah integral. Sekarang, ini domain. Saya mau tanya nih. Ada satu trik, kalian tengok. Ini langsung contoh ya. Ini begini ceritanya. Kalian diminta untuk menghitung integral apa? Soalnya apa dulu?
hitung integral dari apa? Nih, X tambah 2Y dA. Bapak mau terangkan sama kalian, di mana daerah D-nya itu ini. Ini D-nya, domainnya itu ini D. Atau kadang-kadang D disebut juga apa? R. Sekarang R-nya ini dibatasi oleh berapa kurva? Halo? R-nya, mana daerah R? Daerah R itu dibatasi oleh dua kurva. Pertama kurva ini. Persamaannya apa itu? Y sama dengan 1 tambah X kuadrat. Daerah yang kedua, ini dia, dibatasi oleh kurva ini, yaitu Y sama dengan 2X kuadrat. Dan kalian harus mencari titik potong di sini dan di sini. Ngerti? Ini berapa titik potongnya? Kebetulan diberikan di sini. Min 1, 2, dan 1, 2. Berarti di sini X-nya min 1, di sini sampai 1. Kalian ngerti nggak tuh? Nah, sekarang ada tidak gambar panah sini? Ada nggak panah ini dimaksudkan apa? Ini panah. Panahnya dari bawah ke atas, nampak nih. Ini apa? Ini Bapak membuat panah dan buku-buku membuat panah itu. Kalau dikasih panah, ini dibuat kayak begini, dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Tengok. Berarti ini arsiran, namanya arsiran apa? Panah ini berarsiran vertikal atau horizontal? Arsiran vertikal. Kalau arsiran vertikal, pergerakannya dari mana? Bawah atas atau bawah? Bawah atas atau kiri kanan? Kalau vertikal kan atas bawah kan? Bawah atas. Bawah atas tuh arah sumbu apa? Sumbu X, sumbu Y? Arah sumbu Y. Itu pahami dulu. Berarti urutannya harus apa? DY, DX. Kalian ngerti nggak? Urutan integralnya itu kalian buat DY, DX supaya enak. Jangan DX, DY, runyam. Bisa nggak DX, DY? DX, DY kalau ini nggak mungkin lah. Bapak akan coba terangkan sama kalian ini. Ini kita cerita nggak ceritain kopanya ya. Bapak nggak menceritakan dia punya fungsi fx, y-nya. Bapak cuma menjelaskan analisis dari domain daerah asal. Ngerti? Ini kan ini. Ini kan semua kalau dari panah ini. Nah, kalau Bapak ambil dari paling kiri panahnya bermula dan berakhir. Ini kan ada panah bermula di bawah, berakhir di atas kan. Semua arsiran vertikal ini bermula dari kurva apa? Ayo. Kurva Y sama dengan apa? Ini disebut batas. Batas apa nih? Karena dia dari bawah, batas bawah Y sama dengan 2X kuadrat. Dan berakhir di atas. Ya, berakhir di sini. Siapa? Oh iya. Dan berakhir di atas. Sebentar, Bang. Dia berakhir di atas dengan persamaan Y sama dengan apa? 1 tambah X kuadrat. Jadi 1 tambah X kuadrat disebut batas apa nih? Batas atas. Sebentar ya, ada tamu saya. Bentar. Oke, baik. Udah nampak sekarang? Berarti kalau kalian integralnya nih, karena arsiran vertikal, integralnya apa tadi Bapak bilang? Buat aja dulu. Kalau vertikal apa? dx ya. dy dx. Itu dulu kalian tetapkan. Fungsinya apa? X tambah 2y. Oke, karena dia di sini y, batasnya di sini di apa kita buat? Regina? Regina mana? Masih sini kan? Regina? Nih. Batasnya apa sini, Kak Regina? Persamanya? Kak Regina? Mana? Kak Regina? Bukan. Ini batas bawahnya ini, Kak Regina. Batas bawahnya ini. Ah, betul. Ini kan kurva nih. Ini kan panah itu mulai dari sini, Kak Regina. Paham nggak? Nih. Betul? Nah, ini panahnya dimulai dari sini, dari kurva bawah. Kurva bawah itu adalah persamaannya Y sebenarnya apa? Nih. 2X kuadrat. Berarti di sini apa? Batas bawahnya adalah Y sebenarnya apa?
Ini kan untuk Y. 2X kuadrat hingga Y sebenarnya nambah 1 tambah X kuadrat. Nah, lalu kalian tengok batas luarnya ini dx. X-nya kalau kalian lihat batas X, kalian harus tengok di subuh X, pergerakannya dari sini ke sini. Berarti X terendah dari berapa? Min 1 hingga X tertinggi 1. Jadi min 1 sampai 1. Maka inilah integralnya. Bapak nggak uraikan ya bagaimana kalian mengintegralkan ini sih, baca aja. Bisa dipahami nggak? Bisa? Paham ya? Nah, lanjut. Sekarang ini, nah Bapak, ini mungkin nggak dua-duanya. Nah, ini seru nih. Domain soal ini nanti bukan parabola, tapi paraboloida. Bapak tanya fungsi fx, y-nya apa? Ini. Bang John Andika, fx, y, ini ya. Fx, y-nya apa? X kuadrat tambah, ini fungsi yang akan diintegral. Dia dibatasi oleh ini. Nah, ini kalian tengok di buku ini, arsirannya vertikal atau horizontal? Vertikal kan? Nah, bermula dari kurva bawah dan berakhir di kurva atas. Paham? Domainnya D ini atau domain R. Oke. Berarti kalau kita pakai vertikal, ini ya, Bapak kasih ya. Arsiran vertikal. Arsiran vertikal urutannya apa tadi? DY, DX. Buat. Ini, tulis di sini aja. DY, DX. Fungsinya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke. Sekarang batas bawahnya Y-nya apa? Siapa yang Bapak panggil lagi nih? Siapa kalian mau dipanggil lagi nih? Apa fungsi batas bawahnya? Silakan. Batas bawahnya apa nih? Alwi. Paras ada Alwi, Paras ada yang coba. Fungsi batas bawahnya apa? Nih. Oke, nampak? Nih. Nih. Ya. Apa batas bawahnya? Y sebenarnya apa? Ini ya. Y sebenarnya X kuadrat. Batas atasnya Y sebenarnya apa? 2X. Kemudian kiri kanannya, ini kan titik potong di sebuah X terkiri dan terkanannya kan di sini. Berarti dari 0 sampai berapa? Ya 0 sampai 2. Udah, integralin aja sendiri. Berarti prinsipnya kalian tetap menganggap integralnya, coba sekarang begini. Kita integralin aja yuk. Karena ini sekarang masukannya sudah tidak lagi angka. Masukannya sudah variabel. Mari kita hitung sama-sama. Nah, ini masukannya udah variabel ya. Oh ya, Bang Andre, ingatkan Bapak nanti untuk membuat e-learning-nya ya. Oke. Nah ini, sebentar ini ya, kayaknya Bapak mesti break dulu untuk buat e-learning-nya. Ini, coba. Integralkan terhadap Y, berarti konstan apa? X. Berapa integralnya nih? Berarti X kuadrat integralnya berapa? Y. X kuadratnya atau Y X kuadrat ditambah sepertiga Y pangkat 3, masukin batas atasnya 2X dan X kuadrat. Tulis di sini, jangan nggak ditulis. Nah ini masuknya kemana ini? Ke Y atau ke X? 2X ini kemana? Y kan DY ya, jangan salah masuk. Nah, berarti kita akan punya 0,2 karena dia ke Y, berarti Y itu jadi 2X. 2X dikali X kuadrat, Bapak itu saja. 2X dikali, oh iya betul. Ini DX nih, bukan DY. Ya ini DX nih. Nah, ini kan 2X X kuadrat ditambah sepertiga dikali 2X pangkat 3. Kan itu kan? Nanti dikurang batas bawahnya ke sini. Ke sini lagi. X kuadrat dikali, nah ini sengaja Bapak tampakkan masukannya ini, ditambah ke sini, sepertiga dikali berapa? X kuadrat pangkat 3, betul? Nah, silakan. Jadi rapikan. Ini jadi berapa integralnya?
2x pangkat 3 tambah 2, ini enggak 2 ya, ini 8 ya, 8 ya. 8/3 x pangkat 3, ini dikurang ya. Kurang x pangkat 4, terus apa lagi? Ini dikurang lagi ya. Ini pangkat 2 jadi pangkat 6 ya. Dikurang 1/3 x pangkat 6 dx. Nah, dan seterusnya kalian tinggalkan lagi. Nah, seperti itu. Sekarang problem yang sama dari kurva ini juga Bapak ambil. Bagaimana jika kurva ini kita ambil arsiran yang berbeda? Mana lebih menguntungkan? Coba. Untuk soal yang sama, ini arsiran vertikal yang kita buang. Bisa nggak kita buat arsiran horizontal? Ayo Bang. Boleh nggak? Dari sini. Arsiran tidak vertikal lagi. Ya, Kak Regina. Arsiran apa sekarang? Horizontal ya. Nih, kalau horizontal Bapak kan begini, panahnya dari kiri ke kanan. Apakah panah ini semuanya bermula dari satu kurva dan berakhir di kurva yang lain? Setuju nggak? Bermula nggak? Bermula nggak pada satu kurva yang pertama dan berakhir di kurva kedua, betul nggak? Iya kan? Nah, kalau horizontal urutnya bukan dx tapi apa? Dx dy. Maka integral kita buat di sini dx dy. Persamaannya tadi x kuadrat tambah y kuadrat kan? Itu. Terus di sini dx. Ini x sama dengan berapa? Nah, di situ ada nggak? Nayi mana Nayi? Masih masuk. Regina apa? Sekira mana? Oke, Bang Andre. Berapa batas bawahnya? Yang kiri ya, batas bawahnya yang kiri ya, pangkal panah. Y sampai 2x. Berarti itu diganti nggak persamanya? Atau terus kiri? 2x juga? Apa begitu? Gimana, Mbak? 0. Enggak. Jadi kalau dia dx dy, ini persamaan kurva batas bawah, Bapak kasih yang merah nih ya, Bang Andre ya, ini yang merah, Pak tebelin ya. Ini kan bermula dari kurva ini kan, betul? Nih, nampak nih, garis Bapak nih. Ini persamaannya apa Bang tadi? Kurva merah nih, persamaannya apa? Y sama dengan, nah, jadi kamu harus ubah menjadi X sama dengan berapa nih? Paham? Nah, berarti jangan 2X. Ngerti nggak semua? Sini apa? Kalian ganti jadi apa? Jangan 2X. Jadi diganti jadi Y per 2 dong. Kan X sama dengan Y per 2, betul nggak? Betul? Nah, ini Y sama dengan X kuadrat berganti jadi X sama dengan apa? Ya, di sini akar Y. Oke, sekarang batas atasnya, batas Y-nya, Y-nya dari berapa ke berapa? Apa 0P2? Regina lagi nih ya. Kak Regina, batas luarnya Y dari berapa ke berapa? 2, 4. Nah, betul. Kak Regina mana? Batas Y-nya dari berapa ke berapa, Kak? Kan 2,4 kan titik terakhir. Kan kurva ini berpotongan di 2 titik nih, dari sini kan. Sini, hitam ini. Iya. Jadi kalian nengoknya kalau batas Y berarti kalian nengok subu Y dari paling bawah ke atas ke sini kan menjalar ya kan, betul nggak? Nih. Nah, terakhir di mana dia? Sini kan. Berapa? 0 sampai 4 ya. 0,4. Ya, jadi kalau kita memandang arsiran vertikal, dia akan menjadi 0,2 X-nya, tapi kalau dia horizontal 0,4. Sekarang Bapak kembali ke sini. Apakah bisa dan menguntungkan jika ini Bapak hapus semua, Bapak kembali? Ini kan arsiran vertikal. Kalau Bapak memaksa diri untuk, gue nggak mau nih arsiran vertikal, gue maunya arsiran horizontal aja. Menurut kamu makin susah atau gampang? Nggak mau saya mau pokoknya arsirannya
Tengok, kalau saya pakai arsiran horizontal, pertama kurva itu bermula dari mana? Tengok. Dari kurva Y sama dengan X kuadrat, dan berakhir di Y sama dengan X kuadrat lagi, betul nggak? Dari diri dia ke diri dia lagi. Di sini, dari diri dia ke kurva 1 kurang X. Apakah ini nyaman? Kayak begini. Jadi ini jangan arsiran apa? Horizontal. Jadi pemilih arsiran itu menjadi penting untuk mengetahui dia harus bermula dari satu kurva dan berakhir pada kurva yang lain. Kecuali tidak ada cara lain. Paham nggak? Pemilihan arsiran itu menjadi penting. Tengok ini. Nah ini. Sekarang tengok, Bapak kasih contoh yang ini, example 3. Mana arsiran yang lebih baik? Apakah bisa dua-duanya? Nah, ini Bapak mau tanya. Yang pertama, ini yang gambar pertama, arsiran apa ini? Tengok, vertikal atau horizontal? Vertikal. Oke, vertikal, apakah semua arsiran itu bermula dari satu kurva dan berakhir di kurva yang lain? Tidak kan? Di sini coba, di sini tidak yang merah. Dia bermula dari diri dia dan berakhir pada dirinya lagi. Ini ya titik batasnya. Berarti arsiran vertikal tidak untung. Ngerti nggak? Akan ada yang dua hal berbeda. Dia bermula dari kurva lengkung ini berakhir di dirinya lagi. Hanya di batas ini dia bermula dari garis lurus dan berakhir di kurva lengkung. Sekarang kalau arsiran horizontal lebih menguntungkan nggak? Nih, coba tengok panahnya. Apakah semua bermula dari satu kurva dan berakhir pada kurva yang lain? Dari mulai pangkal sampai ujung. Seluruh kita arsir. Nah, tengok. Setuju nggak? Ini bermula dari kurva apa? Kurva lengkung. Yang persamaannya apa nih? Ini kurva lengkungnya persamaannya apa? X sama dengan apa? Nih. Nah, dan ujung panah kita berakhir semuanya di X sama dengan Y tambah 1. Berarti kalian akan memilih arsiran horizontal atau vertikal? Horizontal. Berarti kalian akan menggunakan urutan DX, DY. Jelas? Kalau DX, DY berarti nanti integral di sini DX, DY. Berarti sini X. Batas bawahnya apa? X sama dengan apa sini? Batas bawahnya kan yang paling kiri. Kiri kanan ya. Berarti setengah Y kuadrat min 3 dan berakhir di apa? X kemudian Y tambah 1. Nah, kemudian di Y-nya nih, paling bawahnya min 2, paling atasnya adalah 5 atau 4 nih? 4. Min 2 sampai 4. Nah, tergantunglah fungsinya apa. Fungsinya yang diintegralkan apa? XY. XY. Nah, begitu. Itulah arti DA. Jadi DA itu menyatakan bisa jadi DX, DY, bisa jadi DY, DX. Wih, sudah siap Bapak lecture kan? Lecture Bapak sudah siap itu untuk bagian ini. Bapak rasa kita akan coba praktis latihan ya. Bapak stop dulu recordingnya, pause. Ulang lagi bahasanya. Ya ini yang mau diintegralkan. Fungsinya, nah ini bagaimana? Kalau begitu, kalian harus ubah. Ngerti nggak nih? Ini X tambah 2Y tambah Z sama dengan 2. Berarti ubah dulu agar dia menjadi Fx, Y menjadi apa? Karena Fx, Y itu sama dengan Z, maka dia jadi apa? Z sama dengan apa? 2 dikurang X dikurang 2Y. Ya, itu dia integralannya. Dan ini domainnya. Arsiran apa yang kalian gunakan? Silakan. Jadi Bapak sudah cukup saja untuk kuliah lecture pertama ini yang tentang integral lipat 2. Dan nanti hasil dari ini adalah volume yang berada di bawah kurva Z itu. Ya, berapa volumenya yang berada di bawah kurva yang diarsirnya. Ini yang merah nih, saya blok lagi. Kurvanya berbentuk segitiga ini, daerah tertutup. Dan ke bawah sini di dalam domain R ini. Itu volume ya. Baik, demikian ya, cukup dari saya.